Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 7 untuk mempresentasikan diskusi yang telah kami diskusikan. Izin Bu, kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan tentang DNA fingerprint. Yang mana kami dari kelompok 7 beranggotakan 7 orang. Yang pertama Pak Ahmad Subari dan yang kedua saya sendiri Muhammad Solihin. Oke, baiklah, tidak panjang lebar lagi, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Bapak Ahmad Subari. Namun sebelum itu di sini kami dari kelompok 7 akan membawakan 6 materi. Yang pertama yaitu tentang sejarah dan pengertian DNA fingerprint. Yang kedua, fungsi DNA fingerprint itu sendiri. Yang ketiga, keuntungan dan kekurangan DNA fingerprint. Yang keempat, jenis-jenis analisa DNA fingerprint. Yang kelima, tahap proses DNA fingerprint. Dan yang ketujuh itu ada aplikasi DNA dari fingerprint itu sendiri. Oke, baiklah. Selanjutnya, materi pertama tentang sejarah dan pengertian DNA fingerprint akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Ahmad Subari. Pada Pak Ahmad Subari, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Materi yang akan saya sampaikan yakni mengenai sejarah, fungsi, keuntungan, serta jenis daripada analisis DNA fingerprint. Sejarah dan pengertian daripada DNA fingerprint. Berangkat dari sebelum kita masuknya daripada sejarah serta pengertian daripada DNA fingerprint, sebelumnya kita udah pernah membahas tentang mengenai PCR gitu ya di materi-materi sebelumnya. Kemudian fingerprint itu sendiri kita kenal dengan namanya sidik jari ya. Kalau di jari kita itu guratan-guratan yang terdapat di kulit ujung jari kita. Nah, ini merupakan sarana daripada untuk melakukan akses daripada sidik jari setiap seseorang, karena setiap seorang itu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, teknik ini nanti akan dikembangkan dari teknik sidik jari yang secara tradisional ini dalam arti fisik yang sudah ada dan banyak digunakan dalam dunia forensik. Nah, kemudian dikembangkan pertama kali DNA fingerprint ini oleh Alex Jeffreys dari Oxford University. Dia memberikan metode mengungkapkan bagaimana karakteristik dari masing-masing orang itu dengan dilihat dari penanda G-nya, karena dalam setiap tubuh manusia, binatang, serta tanaman dan mikroorganisme terdapat sebuah struktur DNA yang unik. Gitu. DNA sendiri yang sebagaimana kita ketahui yaitu deoksiribonucleic acid merupakan bagian dari sel yang dapat dipakai sebagai alat identifikasi suatu organisme yang termasuk manusia. Kemudian juga sebagai alat identifikasi karena keidentikannya pada setiap sel pada organisme atau dapat ditelusuri kesamaannya pada beberapa generasi yang mempunyai hubungan kerabatan. Kita lihat di situ ada di DNA inti ya. Kemudian di nukleotida DNA mana berbentuk double helix. Kemudian di nukleotida itu ada namanya setiap rantai itu akan tersusun daripada nukleotida. Di situ ada gula 5 karbon, gugus fosfat, kemudian dan basa nitrogennya. Nah, di situ kita lihat ada adenin, sitosin, timin yang terus beruntai-untai seperti itu. Nah, kemudian apa sih DNA fingerprint itu? DNA fingerprint adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi seorang berdasarkan pada profil DNA-nya. Digunakan DNA karena DNA memiliki
materi hereditas yang berfungsi untuk menentukan suatu urutan keturunan dalam suatu keluarga secara turun-temurun dengan pola yang acak, sehingga dapat digunakan untuk identifikasi pelaku yang telah berganti wajah ataupun dalam kegiatan forensik. Ada dua aspek kenapa DNA yang digunakan dalam DNA fingerprint, yakni dalam satu individu terdapat DNA yang seragam, kemudian adanya variasi genetik yang terdapat di antara individu itu sendiri. Jadi bisa kita ambil pengertian DNA fingerprint adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil DNA-nya atau fragmen DNA-nya. Fungsi DNA fingerprint, fungsinya itu bisa menentukan kekerabatan, karakterisasi, dan penanda suatu spesies baik hewan, tumbuhan, maupun manusia yang dapat digunakan sebagai bukti forensik pada kasus kecelakaan atau kejahatan, dan hanya dengan menggunakan sampel dari DNA individu tersebut. Keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan DNA fingerprint ini, kita dapat mengetahui kekerabatan, karakterisasi dan suatu spesies organisme. Kemudian setiap individu punya DNA fingerprint berbeda, maka dalam kasus forensik informasi ini bisa digunakan sebagai bukti kuat kejahatan di pengadilan. Selain itu, keakuratan dari DNA fingerprint ini sangat tinggi karena adanya kesalahan bahwa kemiripan pola pita bisa terjadi secara random atau kebetulan itu sangat kecil, kecuali pada kembar identik. Kemudian kekurangannya di sini, kelemahannya jika pelaku atau saudara kembar identik dari tersangka akan menyulitkan proses identifikasi pelaku karena keduanya memiliki pita DNA yang sama persis itu kalau pelakunya yang kembar gitu. Kemudian karena langkahnya pakai DNA dan peralatannya sangat terbatas, maka tes DNA masih jarang dilakukan di Indonesia dan menyebabkan biaya yang sangat mahal seperti ini. Jenis analisa DNA fingerprint. Yang pertama yakni PCR. PCR atau polymerase chain reaction. Ini adalah materi pernah kita bahas sebelumnya dalam satu topik bahasan sendiri. Jadi metode PCR metode untuk memperbanyak DNA template dengan enzim polimerase DNA atau DNA polimerase. PCR digunakan untuk membuat jutaan kopi DNA dari sampel biologis, kemudian diamplifikasi DNA-nya dengan menggunakan PCR, kemudian dianalisis DNA pada sampel biologis dari sampel yang sedikit itu dan dapat diperolehlah dari sampel yang seperti rambut. Ini kita lihat daripada analisis PCR, ada tahapannya yang kemarin pernah kita bahas, itu ada denaturasi, annealing, elongasi. Denaturasi ini telah kita ketahui ya, memanaskan segmen urutan DNA dari rantai ganda pada suhu 96 derajat Celcius sehingga DNA itu terbuka bisa menjadi DNA yang rantai tunggal gitu. Kemudian penempelan ya, annealing, penempelan di sini rantai tunggal tadi dengan cara mengikat dengan DNA primer DNA yang pertama. Nah, tahap ini akan menurunkan suhunya diturunkan lagi hingga kisaran 40-60 itu selama 20-40 detik. Kemudian kan adanya elongasi atau pemanjangan. Nah, ini dibantu oleh DNA polimerase itu tadi. Ada suhu naik lagi 70-72 derajat. Kemudian kan ada manjangan. Nah, kemampuan PCR untuk mengaplikasi sejumlah kecil DNA kemungkinan untuk menganalisis sampel yang sudah terdegradasi sekalipun tuh dapat dicegah dengan kontaminasi dengan materi biologis yang lainnya. Berikutnya itu bisa juga dianalisis melalui DNA mitokondria. Bagaimana kita ketahui, kita tidak hanya pada DNA pada inti, namun juga ada DNA pada mitokondria. Nah, DNA mitokondria ini digunakan untuk menentukan DNA sampel yang tidak dapat dianalisa dengan menggunakan
RLP atau STR. Jika DNA pada inti atau nukleus diekstrak dari sampel dianalisis dengan menggunakan RFLP bisa ada STR, maka tes DNA pada DNA mitokondria itu dilakukan dengan menggunakan ekstra DNA dari organisme lainnya, itu mitokondria. Alasan digunakannya DNA mitokondria ini jika sampel daripada yang mau diisolasi itu berumurnya lebih tua sehingga tidak memiliki materi nukleus. Jadi seperti dijelaskan di materi yang kami referensi akan baca ini, seperti rambut, tulang, dan gigi, mulai karena sampel tersebut tidak dapat dianalisa dengan, maka sampel tersebut digunakan dengan menggunakan DNA mitokondria. Kemudian juga kasus yang sudah sangat lama tak dapat diselesaikan, maka itu menggunakan DNA mitokondria ini sangat diperlukan. Selanjutnya itu restriksi fragment length polymorphism. Ini adalah teknik sidik jari DNA atau DNA fingerprint berdasarkan deteksi fragmen DNA dengan panjang yang bervariasi. Ukuran fragmen DNA yang diperoleh itu skornya sampai 30 urutan dengan enzim restriksi di sini. Kemudian prinsip dasar dari analisa ini adalah dengan menggunakan enzim restriksi yang nantinya akan memotong DNA pada sekuen yang spesifik. Nah, hasil pemotongan ini akan dianalisa dengan menggunakan elektroforesis gel agarose. Inilah DNA analisis menggunakan RFLP. Berikutnya yang keempat, AFLP, Applied Fragment Length Polymorphism. Ini adalah suatu alat yang berbasis PCR yang digunakan dalam penelitian genetik, sidik jari DNA, dan dalam praktek rekayasa gen. Ini menggunakan enzim restriksi untuk mencerna DNA genom, kemudian nanti diikuti dengan proses namanya ligasi adaptor ke ujung lengket yang lengket dari fragmen restriksi tersebut. Ini adalah analisa AFLP itu. Subset dari fragmen restriksi ini kemudian diamplifikasi. Nah, pilihan ini dicapai menggunakan primer dilengkapi dengan urutan adaptor, urutan restriksi, dan beberapa nukleotida dalam fragmen restriksi tersebut. Kemudian fragmen yang diperkuat dan dipisahkan dan divisualisasikan pada denaturasi pada elektroforesis gel, baik melalui autoradiografi atau metodologi fluoresensi melalui instrumen pengurutan kaplar secara otomatis. Teknik ini dikembangkan oleh Voss dan Zebel pada tahun 93. Secara umum dia menjelaskan di situ ada 3 langkah. Disgation DNA. Yang pertama itu disgation DNA. Disgation DNA ini adalah disgation DNA seluruh total dengan 1 atau lebih enzim restriksi dan ligasi restriksi setengah dari semua fragmen. Nah, kemudian amplifikasi, kemudian amplifikasi selektif dari beberapa fragmen ini dengan 2 primer. PCR memiliki urutan khusus adaptor dan batas situs yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan elektroforesis amplicon pada matriks gel. Nah, DNA profiling dengan menggunakan teknik AFLP ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya itu dapat dianalisa dengan lebih cepat daripada analisa dengan RFLP dan biayanya tuh murah. Kemudian teknik berdasarkan pada ini membedakan alel yang berbeda, dan teknik ini menggunakan hasil yang dipisahkan dengan gel polik ini dengan teknik silver stain seperti itu.
Mengenai tahapan daripada proses DNA mungkin saya kembalikan kepada Pak Solihin, akan dilanjutkan oleh Bapak Solihin. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih kepada Bapak Bari yang sudah menjelaskan materi pertama ya. Oke, baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 7, yaitu mengenai tahapan proses DNA fingerprint. Next. Nah, ini adalah tahapan proses dari DNA fingerprint itu sendiri ya. Yang pertama di sini bisa kita lihat proses fingerprint DNA dimulai dengan isolasi DNA dari bagian tubuh seperti bisa kita ambil dari darah, air mani, cairan vagina, akar rambut, gigi, tulang, dan lain sebagainya ya. Lalu proses yang kedua atau tahapan yang kedua yaitu polymerase chain reaction atau PCR adalah langkah selanjutnya dalam proses fingerprint DNA ini. Sampel DNA dimasukkan ke dalam mesin PCR, lalu dalam banyak situasi hanya ada sejumlah kecil DNA yang tersedia untuk sidik jari DNA. Dikarenakan dalam tabung reaksi, replikasi DNA terjadi untuk membuat lebih banyak DNA itu sendiri. DNA dan sel akan mengalami replikasi DNA untuk membuat lebih banyak DNA yang akan diuji. Nah, ini ketika kita masukkan ke dalam tabung reaksi itu sendiri. Oke, lanjut langkah ketiga. Di sini setelah DNA diisolasi dan lebih banyak salinan DNA telah dibuat, ya, DNA akan diuji. Nah, di sini setelah DNA itu didapatkan, ilmuwan akan memperlakukan atau melakukan DNA atau menambahkan enzim restriksi ya di sini ya pada proses ketiga, atau enzim yang memotong DNA dan dekat urat nukleotida di sini. Pengenalan spesifik yang dikenal sebagai situs pembatasan seperti itu. Lalu proses keempat di sini fragmen yang didapatkan tadi, dari DNA tadi yang didapatkan tadi dan dibantu oleh enzim tadi, kemudian dapat diamati dengan melakukan percobaan yang disebut dengan elektroforensis gel. Elektroforensis gel itu sendiri adalah langkah yang selanjutnya dalam proses sidik jari DNA itu sendiri, yaitu memisahkan DNA berdasarkan ukuran fragmen. Selama elektroforensis gel, arus listrik ditetapkan pada campuran gel yang meliputi sampel DNA, lalu arus listrik menyebabkan untaian DNA bergerak melalui gel itu sendiri. Itu. Lalu proses atau tahapan yang kelima yaitu transfer DNA ke membran nilon. Ya, di sini pecahan DNA terpisah disaring keluar dari gel menggunakan membran nilon, atau diperlukan dengan bahan kimia yang memungkinkan untuk memecahkan ikatan hidrogen DNA sehingga ada untaian asing. Lalu yang keenam, proses yang keenam yaitu ada probing, dengan menambahkan radioaktif atau pewarna probe pada sehelai membran nilon menghasilkan DNA fingerprint, yaitu DNA yang single stranded atau cross-linked terhadap nilon menggunakan panas atau sinar UV. Nah, jadi ketika probing ini digunakan atau ditambahkan radioaktif ya atau pewarna probe ini sehingga nanti didapatkan membran nilon dan yang menghasilkan DNA fingerprint itu sendiri, dan setelah didapatkan maka kita bisa melihatnya memakai sinar UV seperti itu. Oke, yang selanjutnya tahap yang ketujuh yaitu setelah filter atau terpapar pada sinar UV ya. Jadi di sini urutan DNA radioaktif ditampilkan dan dapat dilihat dengan mata secara langsung seperti itu. Dan di sini seperti tahap akhir ya, seperti kasus forensik juga bisa seperti itu. Oke,
Next. Adapun di sini yang selanjutnya mengenai aplikasi DNA fingerprint sendiri. Next. DNA fingerprint pada umumnya memiliki dua tujuan, yaitu tujuan pribadi seperti penentuan perwalian anak atau penentuan orang tua dari anak itu sendiri atau tes konformitas. Urusan imigrasi dan kewarganegaraan. Ada juga solusi kasus bayi tertukar dan untuk mengidentifikasi korban kecelakaan. Tujuan hukum seperti untuk memberikan terhadap kasus-kasus kriminal, contohnya yaitu pemerkosaan atau pembunuhan. Next. Di sini terdapat aplikasi DNA fingerprint sendiri ya. Yang pertama yaitu penentuan perwalian anak atau penentuan orang tua dari anak ya. Nah, di sini bisa dilakukan tes paternitas atau pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah seorang pria adalah ayah biologis dari seorang anak sendiri. Yang kedua, urusan imigrasi dan kewarganegaraan ya. Di sini misalnya saya contohkan orang Indonesia yang menikah dengan warga negara asing ya, dan berminat memboyong atau berpindah warganegaraan ke luar negeri. Nah, di sini harus melengkapi diri dari tes DNA yang membuktikan bahwa orang tersebut yang akan pindah ke warganegaraan merupakan anak biologis dari mereka, seperti itu. Jadi anak kandung seperti itu. Yang selanjutnya solusi kasus bayi tertukar ya. Kasus bayi tertukar kebanyakan disebabkan kelalaian atau cerobohan para penyedia jasa kesehatan. Misalnya bayi yang baru lahir di rumah sakit atau rumah besar ini ya, tidak langsung diberi penanda identitas. Nah, jadi di situ bisa tertukar bayi tersebut seperti itu. Nah, jika bayi tersebut tertukar, misal terdapat kecurigaan dari orang tua juga, ini juga bisa dibuktikan dengan tes DNA untuk memastikan identitas dari bayi yang sebenarnya. Oke, yang selanjutnya di sini ada peristiwa bom Bali ya. Peristiwa pengeboman di Bali ini yang menewaskan banyak orang ya, banyak korban dari negara Indonesia sendiri maupun dari orang asing ya. Dan di sini pengeboman Bali ini banyak korban yang tidak dikenali ya. Maka menjadikan DNA fingerprint sebagai salah satu cara yang tepat untuk mengidentifikasi para korban itu sendiri. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu di sini ada pembunuhan. Penggunaan teknik dari sidik jari dalam penyelesaian kasus kriminal menyangkut pembunuhan dan pemerkosaan, contohnya ya. Di sini bisa juga digunakan DNA sebagai barang bukti dalam menangani kasus-kasus seperti pemerkosaan. Nah, di situ misal masih tertempelnya DNA di dalam baju misal, atau sesuatu yang dipegang oleh pembunuh gitu. Oke, yang selanjutnya di sini ada pemerkosaan ya. Pemerkosaan ini tadi sama juga seperti pembunuhan ya. DNA-nya misal ada DNA yang tertinggal misal sidik jarinya. Nah, itu juga bisa digunakan oleh kita untuk sebagai barang bukti seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada diagnosis penyakit keturunan. Nah, diagnosis penyakit keturunan ini dapat digunakan untuk mendiagnosis kelainan bawaan pada bayi. Gangguan yang mungkin untuk diagnosis adalah kista seperti itu, dan juga hemofilia. Nah, diagnosis penyakit keturunan ini bisa digunakan ketika baru lahir misalnya seperti itu. Nah, menggunakan DNA maka bisa lebih mengetahui lebih awal seperti itu ada tidaknya penyakit
bawaan dari orang tua ke si bayi gitu. Oke, yang selanjutnya pengembangan pengobatan untuk gangguan penyakit keturunan. Nah tadi setelah didiagnosis penyakit keturunan misalnya ada atau tidaknya, nah di DNA dari fingerprint ini bisa kita gunakan juga untuk pengembangan pengobatan untuk gangguan penyakit keturunan itu sendiri untuk pengembangannya. Oke, yang terakhir di sini ada breeding program ya. Di sini peternakan misalnya secara konvensional menggunakan fenotip untuk mengevaluasi genetik pada tumbuhan dan hewan ya. Misal hal ini sangat sulit dilakukan untuk melihat dominasi homozigot atau heterozigot dari tampilan fenotip. Nah, DNA fingerprint ini memungkinkan penentuan genotip yang teliti dan tepat. Nah, jadi di sini DNA fingerprint ini membantu para peneliti ya untuk menentukan genotip itu sendiri. Oke. Next, Pak Bari. Di sini yang terakhir ada contoh studi kasus DNA fingerprint. Di sini ada kasus yang pertama yaitu kualitas DNA hasil isolasi dari beberapa bagian batang rambut untuk bahan analisis DNA forensik. Ini dari ada 2012. Yang kedua yaitu ada analisis DNA mitokondria swab telepon sebagai bahan alternatif pemeriksaan identifikasi. Itu dari Yudianto tahun 2017 ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Itulah penjelasan dari kelompok 7 mengenai DNA fingerprint ya. Langsung saja kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberikan kritik, saran dan juga tambahan pada kelompok 7, saya persilahkan ya. Oke, sekali lagi apabila dari Bapak Ibu ada yang memberikan saran, kritik dan juga tambahan untuk kelompok 7, saya persilahkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Izin kelompok 7. Oke, silakan Pak Erik, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit apa aja kritikan juga saran juga ya. Tadi juga telah dijelaskan historisnya dan juga telah dijelaskan tentang fingerprint. Mungkin juga bisa ditambahkan oleh kelompok penyaji tentang teknologi dari fingerprint ini di masa yang akan datang itu seperti apa pengembangannya. Mungkin itu ada di beberapa jurnal yang bisa kita jadikan rujukan. Dan selanjutnya itu tadi dari beberapa penjelasan mungkin 80% bahkan sampai 90%-nya itu penjelasannya itu adalah tentang fingerprint ini digunakan di dalam dunia forensik gitu kan. Mungkin bisa lebih untuk tumbuhan mungkin hanya sekitar 10% sampai 20% tadi dijelaskan, mungkin bisa lebih ditambahkan untuk di pertanian gitu. Selanjutnya tadi mungkin penjelasan tentang metode-metodenya mungkin bisa lebih lebih ditekankan karena tadi ada pembahasan tadi kalau tidak salah saya dengar tadi ada elektroforensis DNA. Itu sendiri pada elektroforensis itu ada 5 jenis gel, itu mungkin bisa dijelaskan karena masing-masing gelnya itu berbeda fungsi gitu di dalam penggunaannya gitu. Nah itu mungkin bisa lebih ditekankan oleh penyaji kefokusan di situ. Mungkin saya kira itu saja, saya kembalikan kepada penyaji. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Pak Erik yang sudah menambahkan dan juga memberikan saran untuk kelompok 7 dan nanti akan ditambahkan ke dalam makalah dan PowerPoint-nya. Oke, baiklah. Di sini adakah Bapak Ibu yang ingin
menambahkan atau memberikan kritik saran, saya silakan kembali. Izin Pak. Silakan Pak Raffi. Ya, terima kasih Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan saran sedikit untuk kelompok penyaji yang telah menyampaikan makalahnya mengenai DNA fingerprint. Tadi kelompok penyaji sudah menjelaskannya bahwasanya dasar dari DNA fingerprint ini dilakukan bahwasanya karena adanya perbedaan susunan fragmen ya antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga teknologi ini bisa kita gunakan. Dan kemudian tadi kelompok penyaji juga sudah mengelompokkan bahwasanya DNA yang digunakan itu adalah DNA inti dan DNA mitokondria. Nah, saran saya kelompok penyaji bisa menambahkan bagaimana keefektifan antara dua DNA ini, perbedaannya antara DNA inti dengan DNA mitokondria, karena kalau kita lihat dari posisinya ya, satu di inti sel dan satu lagi di organel begitu. Dan sama-sama kita ketahui bahwasanya DNA mitokondria ini diturunkan dari ibu gitu kan. Nah, apakah ada perbedaannya nanti dalam pengaplikasiannya pada DNA fingerprint. Nah, kemudian tadi pada beberapa contoh aplikasi DNA fingerprint itu bisa juga ditambahkan bagaimana prinsip dari DNA fingerprint ini digunakan gitu kan. Contohnya pada kasus pembunuhan misalnya. Nah, kasus pembunuhan ini bagaimana kita melacaknya sehingga kita bisa memperoleh pelakunya begitu kan. Nah, misalnya yang ditinggal di sana adalah beberapa barang bukti. Nah, yang dari sumber yang saya baca yang diambil dari barang bukti itu adalah setelah pelakunya memegang, maka ada beberapa sel epitel yang tertinggal di benda tersebut. Maka dari inti sel epitel itu bisa kita selidiki DNA-nya gitu. Nah, begitu juga dengan halnya ada puntung rokok atau benda-benda lainnya yang bisa digunakan, maka sel epitel di bibir itu bisa diselidiki. Nah, begitu juga dengan korban pemerkosaan itu yang dicek itu adalah bekas dari sel sperma yang masih ada kepala sel spermanya yang bisa diselidiki DNA intinya. Nah, saya rasa begitu. Dan untuk korban kecelakaan atau bom tadi itu juga karena beberapa tubuh korban itu kan sudah tercerai-berai, sudah berbentuk potongan-potongan, sehingga itu kan dicocokkan dengan data yang diberikan oleh keluarga atau DNA dari pihak keluarga yang mungkin sering kita dengar dalam istilahnya itu antemortem gitu ya, seperti korban kecelakaan pesawat gitu kan. Nah, maka ada antemortemnya yang dicocokkan dengan si korbannya. Nah, saya rasa untuk aplikasinya itu mungkin yang saya sarankan kepada kelompok penyaji. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, terima kasih kepada Pak Raffi yang sudah memberikan saran dan tambahan kelompok 7. Oke, baiklah, apakah ada lagi yang ingin menambahkan dan memberikan kritik dan juga saran pada kelompok 7? Saya persilakan. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang memberikan kritik dan tambahan. Kita masuk ke dalam sesi diskusi. Baiklah, kepada Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 7, saya persilakan. Oke, sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 7, saya persilakan. Izin Pak Solihin. Oke, baiklah. Ya. Terima kasih. Tadi dalam penyampaian kelompok penyaji ada beberapa teknik
dalam DNA fingerprint ini, seperti RFLP, VCR, STR, dan AFLP. Nah, pertanyaannya di sini saya masih kurang paham tentang keempat teknik tersebut, ketiga teknik tersebut kecuali VCR ya. VCR kan sudah kita pelajari. Kemudian dalam misalnya dalam mengenang itu, di antara teknik tersebut yang lebih sering digunakan atau yang lebih efektifnya yang mana? Kemudian pertanyaan yang kedua, menyambung tanggapan dari Pak Rafi tadi, dalam menangani kasus tersebut, apakah DNA yang digunakan itu yang lebih utamanya DNA mitokondria atau DNA yang ada di dalam nukleus? Nah, itu saja Pak Ain, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih kepada Bu Eka yang sudah memberikan 2 pertanyaan. Nah, di sini saya ulangi lagi pertanyaan dari Bu Eka. Yang pertama yaitu tadi kan terdapat beberapa teknik ya, salah satunya yaitu PCR. Dari beberapa teknik tersebut, mana yang lebih sering digunakan dan tingkat keefektifannya, yang lebih efektif yang mana, seperti dia Bu Eka ya. Yang kedua, DNA tadi diambil dari DNA inti dan juga DNA mitokondria. Mana yang lebih sering digunakan atau yang lebih efektif? Yang lebih sering digunakan untuk menangani kasus pembunuhan ya Bu ya. Terima kasih kepada Bu Eka yang sudah memberikan 2 pertanyaan. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, apakah ada yang memberikan pertanyaan lagi? Saya persilakan. Oke, sekali lagi, mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan. Saya persilakan. Isi bertanya Pak Solihin. Baiklah, silakan pada Pak Tommy. Terima kasih atas pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari moderator. Di sini saya akan bertanya tentang materi kita pada pagi hari ini tentang teknologi sidik jari DNA atau DNA fingerprint. Sini saya akan bertanya tentang DNA sidik jari DNA ini itu di Indonesia ini banyak digunakan dalam penyelidikan kasus-kasus korban kecelakaan, misalkan kecelakaan, pengeboman dan lain sebagainya telah sampaikan dari PPT tadi. Tetapi di sini saya akan bertanya tentang aplikasinya di bidang pertanian atau di bidang biologinya. Maksudnya di sini saya lebih ke pertanyaannya. Di sini saya bertanya tentang bagaimana pengaplikasian dan teknologi sidik jari DNA ini dalam menentukan keanekaragaman spesies atau persamaan upah itu menggunakan prinsip teknologi sidik jari DNA. Ini pertama. Yang kedua, apakah DNA fingerprint ini menggunakan beberapa prinsip yang telah kita pelajari sebelumnya? Apakah ini menggunakan prinsip teknologi DNA rekombinan, cloning cell atau lain sebagainya?
mohon dijelaskan dari pemakalan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pertanyaan saya kembali ke moderator. Oke, baiklah, terima kasih kepada Pak Tommy yang sudah memberikan pertanyaan. Kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan lagi, saya persilakan satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, moderator. Silakan, Bu Rani. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini mungkin sejalan dengan pernyataan Bapak Raffi tadi, tapi saya menyangkut ke hewannya seperti itu, mengenai hewan-hewan yang kemungkinan langka seperti itu ya, atau mungkin apakah semua teknik DNA fingerprint ini bisa diaplikasikan pada semua jenis hewan, termasuk kepada invertebrata seperti itu, dan kemungkinan juga kepada tumbuhan-tumbuhan, apakah bisa juga dilakukan DNA fingerprint? Kan tadi konsistensi materinya lebih ke manusia karena ke tingkat keurgensian atau pemakaiannya lebih ke untuk manusia. Jadi mungkin pemateri mungkin bisa lebih menjelaskan soal pertanyaan saya tadi. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, terima kasih kepada Bu Rani yang sudah memberi pertanyaan ya. Dulu 3 pertanyaan, yang pertama tadi pertanyaan dan ketiga pertanyaan dari Bu Rani ya. Oke, baiklah. Apakah di sini Pak Bari ingin menjawab terlebih dahulu dari ketiga pertanyaan yang sudah diberikan? Ya Pak, terima kasih Pak Solihin. Mungkin pertanyaan baik aja Pak Solihin. Ya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Eka. Penjelasan mengenai daripada teknik-teknik yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, mungkin kalau tadi PCR udah cukup jelas ketika kata Ibu Eka sampaikan. Kemudian teknik berikutnya RFLP ya. Teknik ini adalah salah satu teknik pertama yang luas digunakan untuk mendeteksi perbedaan variasi pada tingkat sekuen DNA. Kemudian dengan RFLP ini digunakan berdasarkan pada adanya kemungkinan membandingkan pita-pita yang dihasilkan, dilakukan pemotongan dengan enzim restriksi. Jadi dia pemotongan dengan menggunakan enzim restriksi terhadap DNA target dari individu. Kemudian kalau untuk langkah-langkah spesifiknya, yang pasti pertama kita kalau isolasi DNA-nya ya, mungkin apakah dia tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Solihin tadi, dari tulang, pun jaringan ataupun darah, sampelnya apapun itu ya. Nah, setelah diisolasi, kemudian di pemotongan dengan enzim restriksi atau ligasi restriksi dan electrophoresis gel, baru kemudian transfer DNA, kemudian dilakukanlah hibridasi DNA. Nah, itu daripada secara singkatnya dari metode RFLP.
yang perlu saya jelaskan sedikit di sini itu dengan adanya pemotongan dengan enzim restriksi ini. Jadi DNA hasil isolasi itu kemudian dipotong dengan enzim restriksi tertentu yang dipilih dengan kemudian disesuaikan dengan kondisi sesuai untuk mengenali daripada dan memotong DNA itu. Nah, dari fragmen yang terpotong-potong ini nantinya akan dielektroforesis pada gel agarosa. Nah, fragmen-fragmen ini tidak akan terlihat seperti smear atau berkesinambungan bila diwarnai dengan. Nah, pewarnaan ini umumnya tidak dapat mendeteksi adanya polimorfis. Dengan demikian, maka perlu dilakukan hibridasi DNA. Makanya setelah pemotongan ini dilanjutkan dengan adanya hibridasi DNA visualisasi untuk mendeteksi apakah fragmen tertentu tersebut. Hibridasi dan visualisasi dilakukan dengan metode Southern blotting. Jadi membedakannya kalau di sini dijadikan RFLP ini adanya penggunaan teknik menggunakan restriksi enzim restriksi tadi. Nah, lanjut AFLP. Nah, ini adalah suatu singkatan dari Empty Fragment Length Polymorphism. Nah, ini adalah dia suatu alat ya berbasis PCR yang digunakan dalam DNA fingerprint itu sendiri, ataupun juga bisa penelitian genetika dan praktik rekayasa gen. AFLP ini menggunakan enzim restriksi untuk mencerna DNA genomnya, kemudian diikuti oleh ligasi adaptor ke ujung lengket dari fragmen restriksi tersebut. Nah, fragmen-fragmen ini yang divisualisasikan pada denaturasi pada elektroforesis gel, baik itu menggunakan autoradiografi atau metodologi fluorensi. Tahapannya secara umum tadi saya membagi menjadi 3 langkah dari yang dijelaskan oleh Vos dan Zabel tadi: gestion, amplifikasi, dan pemisahan elektroforesisnya, seperti itu. Mungkin itu daripada penjelasan yang terkait dengan jenis-jenis daripada DNA fingerprint. Nah, untuk mengenai pertanyaan berikutnya dari Bu Eka, yang mana yang paling banyak digunakan? Semua memiliki kelebihan dan kekurangannya ya daripada teknik itu. RFLP ini metode yang akurasinya tinggi, namun di sisi lain biaya yang cukup tinggi, kemudian juga dibutuhkan DNA yang kemurnian yang tinggi dalam jumlah yang banyak. Kalau jumlahnya sedikit tentu akan sulit dideteksi, seperti itu. Kalau dibilang banyak digunakan, mungkin saya bisa mencoba jawabnya menyesuaikan daripada ya semua memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi tergantung daripada sampel yang itu sendiri. Saya kembalikan dulu ke Pak Solihin. Terima kasih Pak Solihin. Oke, baiklah, itu tadi jawaban dari Pak Mansubari ya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan dari Bu Eka ya. Nah, di sini saya ulangi lagi pertanyaan dari Bu Eka, yaitu yang pertama dari beberapa teknik yang sudah dijelaskan, yang salah satunya tadi PCR dan lain sebagainya. Mana yang lebih sering digunakan dan
efektif penggunaannya. Dan yang kedua yaitu lebih sering DNA inti atau mitokondria yang lebih sering digunakan. Nah, di sini saya izin menjawab pertanyaan nomor 2 terlebih dahulu dari Bu Eka ya. Lebih sering DNA inti atau DNA mitokondria yang digunakan ya. Nah, di sini saya bisa jawab yang pertama DNA inti terlebih dahulu yang lebih sering digunakan ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Dikarenakan DNA mitokondria ini DNA mitokondria ini digunakan ketika tidak adanya DNA itu digunakan ya, sering digunakan yang pertama. Terus ketika DNA inti itu tidak ada, maka digunakan DNA mitokondria itu sendiri. Nah, di sini saya contohkan ya, pada sampel biologis misalnya seseorang yang sudah berumur tua atau tidak memiliki materi nukleus lagi ya di dalam tubuhnya seperti rambut, tulang dan juga gigi. Nah, di situ tidak bisa digunakan atau tidak adanya DNA inti itu sendiri, maka digunakan DNA mitokondria seperti itu. Jadi jawaban yang sering digunakan yaitu yang pertama DNA inti, dan ketika tidak ada materi biologis lagi seperti itu, maka DNA mitokondria lah yang digunakan seperti itu. Mungkin itu dulu jawaban dari saya dari pertanyaan dari Bu Eka yang nomor 2. Saya lempar kepada audiens yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 7. Saya persilahkan terlebih dahulu sebelum saya kembalikan kepada Bu Eka. Izin menambahkan Pak Solihin. Oke, silakan Pak Tommy. Apakah Pak bisa didengar suaranya Pak? Jaringan kurang bagus. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Ini saya akan menambah sedikit jawaban atas pertanyaan saudari Bu Eka tadi tentang pertanyaan yang kedua, mana yang banyak digunakan, apakah DNA inti atau nukleus atau DNA mitokondria. Dalam proses forensik, kedua langkah ini, baik itu DNA inti dan mitokondria, itu kan banyak digunakan. Tapi sini saya berdasarkan beberapa literatur dikatakan bahwa tergantung jenis barang bukti yang ditemukan di TKP tempat jadinya suatu perkara tersebut. Misalkan jelaskan untuk DNA inti itu lebih akurat dibandingkan dengan DNA mitokondria, karena DNA mitokondria itu kan bisa berubah karena sesuai dengan pewarisan genetik atau keturunan. Dari satu perkara untuk DNA inti sel atau inti nukleus itu lebih banyak digunakan pada jenis perkara seperti tadi sampaikan pemerkosaan, kasus pembunuhan, itu lebih banyak digunakan DNA inti. Akan tetapi untuk kasus misalkan jatuhnya pesawat misalkan atau bom, itu kan sulit dicari organ-organ yang utuh, maka lebih utama digunakan itu DNA mitokondria. Kenapa? Karena tentu ada pelacakan dengan garis keturunannya, misalkan dari ibunya, dari ayahnya, dari sanak keluarganya, maka dengan itu lebih banyak digunakan DNA mitokondria, karena di sana kan
ditelusuri garis keturunannya. Kalau untuk DNA inti sel itu lebih digunakan pada kasus yang tubuhnya itu ada tertinggal seperti tadi dijelaskan tadi, ada puntung rokok, ada seperti sel epiter dari air liurnya dan dari mulutnya dan lain sebagainya. Sedangkan yang untuk DNA mitokondria itu lebih digunakan jika organ tubuhnya itu tidak utuh lagi, seperti kasus pengeboman, jatuhnya pesawat, lain sebagainya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, mungkin kembalikan kepada Pak Solihin sebagai moderator. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Tommy yang sudah memberikan tambahan untuk pertanyaan dari Bu Eka ya. Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada yang menambahkan pertanyaan dari Bu Eka? Saya persilakan. Sepertinya tidak ada yang menambahkan lagi. Langsung saja saya kembalikan kepada Bu Eka. Apakah jawaban dari kelompok kami dan juga tambahan dari Pak Tommy dan rekan-rekan apakah bisa diterima oleh Bu Eka? Ya. Terima kasih Pak Solihin, Pak Bari, dan Pak Tommy. Dikembalikan ke Pak Solihin. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bu Eka. Oke, baiklah. Di sini masih terdapat 2 pertanyaan lagi dari Pak Tommy dan juga Bu Rani. Mungkin di sini saya ingin mencoba menjawab terlebih dahulu ya pertanyaan dari Bu Rani. Kalau salah tolong dikoreksi. Yang pertanyaannya, apakah teknik DNA fingerprint ini bisa digunakan pada hewan dan juga tumbuhan seperti itu? Apakah bisa digunakan? Nah, di sini yang dari artikel yang saya baca di sini ya, metode DNA fingerprint ini bisa digunakan kepada setiap makhluk hidup yang memiliki sekuens DNA seperti itu. Nah, jadi di sini tadi juga sudah kami jelaskan di PPT ya, contohnya jika contohnya di hewan itu seperti breeding program tadi ya. Breeding program ini contohnya dipergunakan seperti itu. Nah, saya contohkan pada hewan ya. Misalnya di peternakan tersebut memiliki kuda pacu ya, yang kuda pacunya itu bagus, sehat seperti itu. Nah, jadi digunakanlah DNA fingerprint ini untuk penentuan genotip seperti itu. Nah, lalu di sini juga saya contohkan ke segi tumbuhannya ya. Di sini juga Ibu sudah memberikan artikel e-learning di sini pada ubi jalar ya di sini. Nah, jadi DNA fingerprint sendiri bisa digunakan pada tumbuhan dan juga hewan. Mungkin itu dulu jawaban dari saya. Kepada Pak Bari, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Solihin. Saya ingin menambahkan mungkin lebih ke contoh daripada DNA fingerprint pada tumbuhan. Baik, mengutip dari penelitiannya Atius Wahdanikmah yang berjudul Keanekaragaman Molekuler Durian berdasarkan fragmen internal transkrip spesial atau ITS DNA ribosomal melalui analisis PCR RLP. Jadi di sini dia analisis DNA-nya. Ini aplikasinya ke tumbuhannya seperti itu. Menggunakan metode PCR RFLP. Jadi cara singkat ya, diambilnya daun tanaman durian, kemudian diisolasi dan dipurifikasi DNA-nya, kemudian dilakukan elektroforesis gel, kemudian aplikasi menggunakan PCR, kemudian elektroforesis gel
yang agarose 1% untuk melihat hasil PCR-nya. Kemudian lanjut dengan pemotongan dengan enzim deteksi. Ini udah masuk ke RLP ya. Kemudian elektroforesi gel agarose-nya 2% untuk melihat hasil pemotongan dengan enzim deteksi tadi. Lalu dianalisis keanekaragaman genetik. Nah, seperti itu. Yaitu kenapa kami menggunakan, mungkin kalau ada rekan-rekan sekalian contoh untuk ke aplikasinya kepada tumbuhan, kami silakan bisa untuk men-sharekannya. Namun kenapa banyak kami ke forensik, karena umumnya untuk DNA fingerprint itu sendiri kebanyakan berkecimpung daripada dunia forensik. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga untuk keanekaragaman seperti kerabatan dari antara spesies dengan spesies yang lainnya, seperti itu. Ada pertanyaan tadi Pak Solihin, saya lupa pertanyaan dari Bu Rani ini, keduanya apa ya? Mungkin bisa diulang. Pertanyaan dari Bu Rani yang saya tangkap di sini, apakah teknik DNA fingerprint itu bisa dilakukan kepada semua jenis hewan dan tumbuhan? Itu yang saya tangkap juga tadi. Ya, bisa. Selagi ada DNA intinya dapat, ya itu tadi kan kita ketahuin ya, untuk dari awal tuh DNA fingerprint kan kita harus dapat sampelnya itu tadi. Kalau tadi tumbuhan tuh bisa dia gunakan sampel daun tadi ya. Nah, kalau ya semua makhluk hidup kan terus atas sel-selnya seperti itu, tulang gitu, ataupun darah, sperma ya, jaringan. Bahkan ada yang mungkin saya tambahkan sedikit yang Pak Raffi singgung ya tadi mengenai ada artikel yang tadi yang terakhir di slide Pak Solihin tadi. Saya buka dulu. Menggunakan sel vital ya. Analisis DNA mitokondria, swab airborne sebagai bahan alternatif pemeriksa identifikasi. Nah, jadi pada analisis ini kita tahu ya airborne ya, yang kita pakai handset kita ini bisa untuk mengidentifikasi dengan cara kalau memang tidak ditemukan bukti-bukti lain yang tertinggal airborne seseorang tersebut, akan dilakukan identifikasinya dengan menggunakan metode airborne tadi. Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen lab airborne yang telah digunakan selama 3 hari, ditempatkan pada suhu kamar 1, 7, 14, dan 20 hari. Ini dicobakan di beberapa hari. Dia dalam penggunaannya airborne kan menempel tuh pada kulit telinga kita di luar nih. Dengan demikian ada kotoran telinga yang diduga ada yang menempel pada perangkat airborne kita ini. Nah, selama ini kan kita tahu identifikasi dilakukan melalui airborne ini dengan metode DNA profiling, fokus DNA mitokondria belum banyak digunakan. Nah, dia menggunakan DNA mitokondria gitu, seperti itu. Kemudian dari hasilnya, keberhasilan yang lebih besar tuh pada hari ke-1. Dilanjutkan dengan sequencing DNA mitokondria memiliki daya tahan yang lebih baik dan jumlah sel yang DNA relatif lebih tinggi daripada DNA inti. Ini mengarah kemungkinan keberhasilan yang lebih besar. Jadi pada hari ke-1 langsung cepatnya tuh lebih mudah terdeteksi dibandingkan ketika semakin lama semakin sulit untuk dideteksi. Nah, ini adalah salah satu bentuk aplikasi daripada DNA mitokondria airborne yang sebagai alternatif pemeriksaan identifikasi. Nah, itu dari jurnal yang saya baca. Ya. Saya kembalikan kepada Pak Solihin. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Pak Fahri sudah menjawab pertanyaan dari Bu Rania. Di sini apakah dari Bapak Ibu ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Saya silakan terlebih dahulu sebelum saya kembalikan.
Oke, sekali lagi kepada Bapak Ibu yang menambahkan jawaban dari kelompok kami, saya persilakan terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu nanti Ibu aja yang nambahkan ya, biar waktunya nggak habis. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Pak Bari yang sudah menambahkan jawabannya. Langsung saja saya kembalikan kepada Bu Rani, nanti juga akan ditambahkan oleh Ibu lagi tentang materinya. Bagaimana Bu Rani? Terima kasih kepada pemateri dan moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Rani. Oke, baiklah, di sini pertanyaan terakhir dari Pak Tommy ya. Apakah Pak Bari ingin menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Tommy? Diulas saja pertanyaan. Saya dikit ya tanya. Bagaimana menentukan keanekaragaman menggunakan apa tuh? Tadi di sini terdapat dua pertanyaan ya dari Pak Tommy ya. Di sini aplikasi di bidang pertanian tadi ya katanya. Bagaimana pengaplikasian sidik jari ini atau DNA fingerprint ini dalam bidang pertanian seperti itu. Dan juga pertanyaan yang kedua, apakah DNA fingerprint ini menggunakan beberapa prinsip seperti itu. Contohnya prinsip DNA rekombinan dan juga cloning seperti itu. Yang saya catat bagaimana menentukan keanekaragaman sidik jari DNA fingerprint, Pak. Ya saya coba jawab dulu Pak ya. Ya jadi menentukan daripada keanekaragaman menggunakan sidik jari DNA fingerprint ini udah banyak dilakukan orang. Mungkin kalau kita bisa sampai untuk menentukan kekerabatan lagi. Kita tahu ya hasil daripada DNA fingerprint ini kan salah satu tadi metode dengan PCR. Nah mungkin pokok bahas yang pernah kita bahas di situ ada nanti hasil kode-kode DNA sequencing itu akan dikumpulkan ya dalam satu situs website yang kita kenal adalah NCBI gitu ya. Nah itu adalah sebagai bentuk apakah spesies yang itu saling memiliki kerabatan atau tidak gitu kan. Nah namun jika tidak ada maka langsung dikategorikan spesies baru, walaupun indikator nanti ada berapa persentase dikatakan dia mendekati ataupun tidak, itu sesuaikan daripada ahli itu sendiri gitu kan. Nah kemudian juga kalau prinsipnya kurang lebih sama dengan metode PCR. Teknologi DNA rekombinan kan udah kita bahas ya, itu rekombinasi daripada gen yang ada gitu. Nah kalau ini menggunakan prinsip daripada PCR seperti itu mungkin Pak Solihin. Oke, baiklah, terima kasih kepada Pak Bari yang sudah memberikan jawabannya. Mungkin di sini saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan kedua dari Pak Tommy ya. Apakah DNA fingerprint ini menggunakan beberapa prinsip ya? Contohnya DNA rekombinan dan cloning seperti itu ya. Nah di sini kita tahu sendiri pengertian dari DNA rekombinan yaitu teknik penggabungan DNA dari spesies berbeda sehingga akan diperoleh organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Jadi di sini dari prinsip DNA rekombinan itu sendiri berbeda dengan DNA fingerprint itu sendiri. Nah, jadi berbeda DNA fingerprint dengan DNA rekombinan dan juga cloning cell itu sendiri. Mungkin itu dulu jawaban dari kelompok kami.
Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan Pak Tommy? Saya persilakan terlebih dahulu sebelum saya kembalikan kepada Pak Tommy. Oke, kita bahas aja lagi ya. Kita bahas aja lagi. Kita kembalikan kepada Ibu untuk mempersingkat waktu. Ya, silakan kepada Ibu ini ada.